Jangan begitu keluar dari pondok pesantren, lost contact sama sekali, ngabarin enggak, ngasih tahu enggak, datang ke pondok enggak. Nah, orang tuh, santri ya, itu bisa diketahui bagus atau tidak prestasinya bukan dari segi ilmu saja. Tapi bagus atau tidak ketika dia sudah keluar dari pondok pesantren. Nah, ini dia keluar dari pondok pesantren masih menjalani hubungan enggak dengan santrinya, dengan kiainya, dengan anaknya kiai, dengan bunyainya. Apa dia minggat gitu saja, nggak ada kabar. Bahkan ketemu sama kiainya di tengah-tengah jalan pun nyapa aja enggak. Santri apa begini. Terus ketika sudah keluar dari pondok, bukan berarti kita bukan santri lagi. Kita tuh santri. Di pondok saya santri, keluar dari pondok saya santri. Begitu alumni yang baik. Gak ada bahasa saya mantan pesantren saya, mantan guru saya tuh gak ada. Kalau ada acara pondok pesantren kita, datanglah, jangan gak datang. Syukur-syukur kalau lagi nganggur ada salah satu santri, bukan anaknya kiai, bukan kiainya loh. Santri aja yang sakit nengok kayak. Nyamperin kayak. Jadi meskipun sudah melala buana kemana-mana, tapi tetap kita tuh hatinya muta'alliqun, terikat dengan pesantren. Kalau main ke sini tuh, kalau main ke pondok tuh, sudah lagaknya bukan kayak tamu. Saya tuh santri meskipun keluar juga saya santri. Nanya sama teman ngaji apa? Ayo takrib, mana kitabnya? Gitu. Ikutan ngaji sekali kayak. Mbak Rani lagi ngapain masak, Mbak bantu ya. Ngobrol sama santri, jangan ngejedok di ruang tamu. Kamu bukan tamu. Kamu tuh bagian daripada keluarga besar pondok pesantren. Anggap saja ini seperti masa-masa lalu kamu masuk ke kamar ini, masuk kamar itu. Namanya orang keluar tuh dikiranya saya nggak ada ikatan lagi sama kiai, saya nggak ada ikatan lagi sama pesantren. Saya mah bebas, nggak perlu ngatur-ngatur saya, nggak ada aturan lagi buat saya, nggak begitu. Kalau kamu ada acara apa-apa di rumah, datang dulu ke kiai. Pak Yai, Abi, insya Allah nanti bulan depan nih adik saya sunatan. Pak Yai datang ya, meskipun sekedar basa-basi. Kalau pengen nikah kabarin, datang ke pondok. Abi, Yai, insya Allah nanti mau nikah ya. Kapan? Tanggal sekian sama orang mana? Sama orang-orang ini ya. Syukur-syukur nanti yang mengakadkan nikah tuh kiai. Yang doa tuh kiai kalau bisa. Kamu minta, jangan dikasih pengertian saja. Pak Yai, nanti saya mau nikah. Basa-basi ya. Adapun kiainya mau apa enggak sih terserah kiai kan. Basa-basi begitu tuh penting. Maunya si Pak Yai yang jadi apa yang nikahin saya tuh. Oh iya insya Allah. Setelah akad nikah, ajak lagi sama suami sama istri datang ke pondok. Maka engkau adalah alumni yang betul-betul masih melekat kesantriannya, nggak ngilang gitu. Jangan begitu keluar dari pondok pesantren, lost contact sama sekali, ngabarin enggak, ngasih tahu enggak, datang ke pondok enggak. Nah, orang tuh, santri ya, itu bisa diketahui bagus atau tidak prestasinya bukan dari segi ilmu saja. Tapi bagus atau tidak ketika dia sudah keluar dari pondok pesantren. Nah, ini dia keluar dari pondok pesantren masih menjalani hubungan enggak dengan santrinya, dengan kiainya, dengan anaknya kiai, dengan bunyainya. Apa dia minggat gitu saja, nggak ada kabar. Bahkan ketemu sama kiainya di tengah-tengah jalan pun nyapa aja enggak. Santri apa begini. Berarti dia tidak memposisikan kiainya atau gurunya itu seperti ayah sendiri atau ibu sendiri.
Dia tidak menerapkan salah satu hadis yang mengatakan abu kasalas, ayah itu ada 3. Ayah kandung, ayah mertua, ayah yang telah mengajarkan ilmu agama, diterapkan dengan baik. Ilangin tuh malu, minder tuh ilangin. Kalau malu minder, ke pondok dulu, yuk temenin yuk. Nemuin kiai, nemuin abi. Nggak apa-apa, nggak lama-lama juga. Kiai, abi sehat dah. Mau main dulu ya abi. Itu nggak apa-apa. Ya sok-sok nggak apa-apa. Bukan orang lain, bukan orang asing, jangan asingkan diri. Justru akan membuat nama kamu sebagai alumni itu nggak baik. Itu akan mengidentifikasi bahwa kamu tuh manfaat nggak sih ilmu sebenarnya. Ngaji sekian lama tuh manfaat nggak ilmu. Beradab tidak, dipakai tidak akhlak dan adabnya. Ngaji di pondok, belajar di pondok, ngerti kitab di pondok, ngerti nahwu shorof di pondok, makan minum di pondok, tidur mandi di pondok. Sehari-hari hidupnya sama santri, sama kiai, dibimbing sama kiai, bertahun-tahun. Setelah keluar dari pondok pesantren, ngilang gitu saja. Gak ada komunikasi, gak bisa datang, gak mau nelpon, gak mau WA, gak mau apa. Gak ada basa-basi, kangen sama anaknya Pak Yai, kangen sama Gus ini, kangen sama Mas Mas, kangen sama basa-basi. Penting basa-basi begitu tuh. Biar Kiai itu ngerasa iya ya, ini tuh masih dalam kontrol saya, masih dalam bimbingan saya, masih butuh nasihat. Bahkan ketika sudah menjadi seorang istri, sudah rumah tangga, sudah nikah, sudah punya anak pun jangan lost komunikasi sama Kiai. Siapa lagi ayah dan ibu kita? Yang nuntun kita menuju jalan akhirat itu siapa lagi? Kan orang santri pikirannya begini, kali aja saya nanti di akhirat gak beruntung. Saya bisa ikut gendong sama Pak Yai. Begitu kan pikiran alumni itu. Kali aja nanti saya itu di padang mahsyar itu kesusahan, kesulitan. Dihisab terlalu lama. Kali aja gendong dengan orang yang dicintai mah. Yang dicintai itu para guru, para kiai. Itu akhirnya kita juga masuk dalam kategori kelompoknya orang-orang baik. Kan almar'u ma'aman yuhib. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kamu cinta sama siapa sih? Cinta sama kiai, nggak pernah datang. Jangan sampai membuat kiai itu lupa dengan nama kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kiai itu nggak tahu lagi nama kamu siapa, orang mana, apa, siapa sih, yang mana sih yang itu. Atau kiai punya kesan buruk terhadap kamu. Ya tapi saya sudah melakukan kesalahan yang fatal, saya malu. Apa ya perbaiki. Orang pinter perbaiki, bukan malahan minggat. Lari ke kebon, bukan begitu. Nggak nyapa-nyapa banget ada kiai ngumpet, ya apa-apa. Itu semakin menunjukkan bahwa kualitas kamu nggak ada. Kan banyak santri yang bandung-bandung, yang bandel-bandel, yang bikin murka sama kiai banyak. Tapi mereka tuh minta maaf, nyamperin, memperbaiki hubungan. Ittabi'is sayyi'atal hasanah. Jadi keburukan-keburukan kita tuh diiringi dengan ditambal dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita pernah ngecewain, diganti kayak dengan apa? Dengan pengabdian. Kita bikin kesalahan berkali-kali, diganti kayak dengan komunikasi. Ngomong anaknya, nyuci piringnya, ngebasin kasurnya. Dan kita punya kesalahan, dipandang gak baik sama kiai, sekalian baik. Wah salah. Kamu berarti bukan tipikal santri yang baik. Kamu tipikal yang sebenarnya ada di pondok pesantren, belajar agama, tidur di pondok, mandi di pondok, ngerti agama di pondok, tapi sebenarnya hatimu bukan hati santri. Otakmu bukan otak santri. Tapi lebih tepatnya kau orang umum yang hanya numpang di pondok pesantren. Jiwa santri dengan anak pondok tuh beda. Kalau jiwa santri itu dia masih pengen ada ikatan dengan kiai itu. Meskipun mondoknya sebulan.
Mondok cuma sebulan, tapi dia teringat-ingat terus, pengen nyamperin kiai, pengen sowan sama kiai, pengen ngobrol sekata dua patah kata sama kiai, rindu mungkin dengan wajahnya kiai, rindu dengan anak-anaknya kiai, rindu dengan masa-masa pesantren. Ini mondoknya sebulan, tapi jiwanya jiwa santri. Atau nggak mondok sama sekali, ngajinya ngaji maghrib dan doang, ngaji maghrib doang. Sama kiai itu ngaji maghrib. Tapi masih nyamperin, masih ngedatengin, masih ngabdi, masih khidmah, masih ngajakin anaknya, masih ngajak bercanda anaknya, masih mong-mong anaknya. Dia nggak mondok loh. Dia nggak pesantren. Dia nggak tinggal di pesantren. Dia nggak pernah mandi di pesantren. Dia hanya ngaji setiap maghrib. Tapi jiwanya jiwa santri. Lah ini mondok 4 tahun kamu. 4 tahun tuh bukan waktunya sebentar, anak-anak. Nggak ngerti fa'ala yaf'ulu, ngertinya di sini. Nggak ngerti i'rab, ada 4, ngertinya di sini. Nggak terlalu bisa baca Quran, bisanya di sini. Dibimbing di sini, dituntun di sini. Dikasih perhatian di sini. Makan di sini, minum di sini, makan sehari 2 kali. Tidur di sini. Bayar kos enggak, misalnya. Bayar kontrakan enggak. Bayar apa enggak. 4 tahun, mondok lama, nganclong gitu saja. Ngabarin enggak, mampir enggak, ngasih tahu enggak. Berarti dia mondok tapi jiwanya bukan jiwa santri. Bukan jiwa santri. Jangan jadi alumni begitu. Ya itu mah pilihan. Kamu pengen begitu ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Jangan gara-gara WA nggak dibalas kemudian suudon, oh salah, benci sama saya. Enggak begitu. Oh baru WA, nggak dibalas sekali. Anggapnya enggak. Benci sama saya, nggak suka sama saya, kesalahan saya terlalu banyak apa? Salah. Nggak dibalas sekali WA lagi, nggak dibalas sekali nelpon, nggak dibalas sekali WA lagi, nggak terus baik nanti juga lama-kelamaan inget lagi. Gitu. Alumni itu. Ya kalau levelnya abdi WA nggak apa-apa. Tapi kalau levelnya kiai sepuh ya jangan nanya. Ya iya lagi ngapain? Nyamperin, datang ke rumahnya. Kalau kiai sepuh, bawa gula, bawa teh manis, bawa teh, bawa amplop. Ada, sama Abi mah nggak perlu gitu-gituan, nggak apa-apa. Nggak nemuin Abi juga nggak apa-apa. Abi ya, beda tipikalnya kiai itu. Kamu cukup WA, ngasih kabar, entah itu seminggu sekali, entah itu apa sekali, itu udah seneng Abi juga. Jangan ngancol. Gak pernah ada, tahu-tahu adanya ada di sana, tahu-tahu ini alumni macam apa begini. Oh berarti kamu itu jiwanya bukan jiwa santri. Meskipun engkau kemana-mana pakai peci dan pakai sarung, meskipun postinganmu postingan Arab, meskipun postinganmu itu kata-kata mutiara, meskipun kau bercadar, tapi kau tidak punya akhlak menjadi seorang alumni, hakikatnya kamu itu bukan santri.